Kepindahan Toprak Razgatlioglu ke BMW bisa dikatakan menjadi salah satu transfer pembalap tersukses di WSBK. Namun kenapa Johnny Rea tidak? Tahun lalu Toprak dan Rea sama-sama berpindah tim. Toprak dari Yamaha ke BMW dan Rea dari Kawasaki ke Yamaha. Mengingat kiprah Rea di WSBK yang begitu gemilang, maka tidak heran banyak ekspektasi tinggi yang menghinggapi kepindahan Rea ini. Apalagi kalau melihat performa Yamaha yang pada beberapa tahun terakhir selalu berada di atas Kawasaki. Aneh rasanya melihat performa Rea yang justru terjun bebas ke papan bawah. Lantas kenapa Rea bisa terperosok begitu dalam dengan motor yang terlihat lebih kompetitif? Perlu diingat bahwa ini bukan pertama kalinya Rea berpindah pabrikan. Sebelum membela Kawasaki, Rea terlebih dahulu membela Honda. Rea membela Honda dari tahun 2008 sampai 2014 bersama tim Tenket Honda. Performa Rea di Honda bisa dibilang sangat baik, apalagi pada saat itu Rea tidak mendapatkan dukungan dari HRC. Bersama Tenket Honda, Rea memenangkan 15 balapan serta memperoleh 42 podium. Finish di posisi 3 klasemen akhir musim 2014 adalah hasil terbaik yang Rea peroleh pada saat membela Honda. Kemudian Rea pindah ke Kawasaki pada 2015 dan langsung bisa meraih gelar di musim yang sama. Bersama Kawasaki, Rea memenangkan 104 balapan serta memperoleh 221 podium. Meraih 6 gelar secara berturut-turut, 1 gelar runner-up, dan 2 kali peringkat 3. Jadi, secara track record, Rea bukanlah pembalap yang memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan motor baru. Perginya Rea dari Kawasaki adalah sebuah berita yang besar. Bagaimana tidak, Rea adalah pembalap tersukses sepanjang sejarah Kawasaki. 6 gelar beruntun dan 100 lebih kemenangan adalah bukti nyata kesuksesan Rea di Kawasaki. Perginya Rea ini setara Valentino Rossi pergi dari Yamaha pada 2010. Dan ironisnya, sama seperti Rossi yang kesulitan di pabrikan barunya, begitu juga dengan Rea. Rea sendiri sering mengeluh tentang arah pengembangan Kawasaki yang mulai tidak jelas sejak awal 2023. Di mana Rea pernah berkomentar bahwa dia tidak mengerti lagi apa yang sedang timnya lakukan. Seakan tidak ada titik temu antara tuntutan Rea dengan arah pengembangan yang dituju oleh tim. Rea juga frustasi akibat pemotongan RPM yang diderita ZX-10R dan Kawasaki tidak berusaha membuat motor baru yang lebih kompetitif. Pada akhirnya dengan alasan mencari tantangan baru dan sesuatu yang baru, Rea memutuskan untuk meninggalkan Kawasaki. Yamaha dipilih karena sejak 2021, Yamaha selalu berada di atas Kawasaki dan menjadi pesaing utama dari Ducati. Bisa dibilang perbedaan karakter motor yang sangat ekstrim adalah masalah utama Rea beradaptasi dengan Yamaha R1. Kendati sama-sama mengadaptasi mesin inline 4, namun karakteristik R1 yang menggunakan crossplane firing order. Sementara Honda dan Kawasaki menggunakan conventional firing order yang membagi firing order piston secara rata. 2 piston 180 derajat dan 2 lainnya 90 derajat. Sementara crossplane firing order memiliki sudut firing yang berbeda-beda. 1 piston 270 derajat, 2 180 derajat, dan 1 90 derajat. Secara teori, keunggulan dari firing order ini adalah membuat mesin inline menghasilkan energi kinetik yang lebih rapat seperti mesin V-engine. Namun yang dirasakan Rea justru sebaliknya. Mesin R1 terasa kasar dan kurang tenaga di lintasan lurus. Tidak hanya kalah dari Ducati, namun R1 kesulitan mengimbangi BMW M1000R dan Honda CBR 1000 RRR. Hanya ZX-10R yang bisa diungguli R1 di lintasan lurus. Itu pun terkadang ZX-10R menang di tarikan awal. Akibat dari hal itu, Rea jadi kesulitan memaksimalkan tenaga motor, terutama jika menggunakan ban baru. Rea bahkan menyebut salah satu kelebihan Yamaha R1 adalah kecepatan dengan ban bekas. Setelah mendapatkan podium pada sprint race Donington Park, Rea berhasil mengembalikan rasa percaya dirinya dengan motor. Namun belum cukup untuk konsisten menembus barisan depan. Jangankan Rea, Andrea Locatelli yang sudah membela Yamaha sejak 2021 saja masih kesulitan untuk mengerti dan memaksimalkan Yamaha R1. Namun tidak hanya menyebutkan kekurangan, Rea juga pernah memuji Yamaha R1 di sektor sasis dan tikungan. Yamaha memang terkenal mampu meracik salah satu sasis terbaik di sepanjang sejarah, tidak hanya di WSBK, melainkan juga di MotoGP. Sasis yang baik membuat Yamaha memiliki kelebihan pada saat menikung karena sangat stabil. Namun dua keunggulan ini tertutupi oleh permasalahan mesin yang kekurangan kecepatan, membuat menyalip di tikungan memerlukan pengambilan resiko yang tinggi.
Toprak Razgatlioglu bisa menutupi kelemahan tersebut dengan gaya late breakingnya yang agresif. Namun untuk Rea, hal ini menyulitkan. Bisa dibilang sekarang tidak banyak ruang yang bisa dikembangkan pada R1 generasi saat ini. Mengingat R1 yang digunakan oleh Yamaha WSBK adalah keluaran 2020, pemaksimalan performanya hampir mencapai batas jenuh. Mulai awal 2024 ini, Yamaha menghentikan produksi R1 untuk pasar umum. Hal ini dikarenakan uji emisi yang kian sulit dan mencekik performa. Namun, walau penjualan R1 untuk umum dihentikan, Yamaha akan tetap mengembangkan R1 dan dijual dalam versi track only. Keunggulan produksi seperti ini adalah Yamaha bisa memasangkan berbagai perangkat pemaksimalan performa di motor standarnya. Maka tim tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan dana untuk memaksimalkan performa. Yamaha R1 versi 2025 sendiri sudah dirilis untuk pasar Amerika pada 18 September 2024 yang lalu dan membawa beberapa ubahan. Paling kentara adalah update pada aerodinamika. Kini Yamaha R1 dibekali winglet atau aero fairing besar yang terinspirasi dari bentuk aero Yamaha M1. Penambahan winglet ini tentu untuk mengejar downforce yang lebih besar daripada versi sebelumnya. R1 versi 2015 dan 2020 menggunakan perangkat aero pasif dan memiliki tampilan yang cukup clean. Mirip Yamaha M1 sebelum era aero fairing. Penambahan aero ini membuat Yamaha R1 memiliki bahasa desain yang lebih berani dan garang sambil mempertahankan ciri khas robotik R1 generasi 2015. Mesin yang diusung masih sama yakni inline 4-cylinder 998cc dengan cross-plane firing order namun dengan pembenahan firing order dan pemaksimalan elektronik yang lebih matang. Selain di bagian engine, versi standar dari R1 2025 juga mengalami pembenahan pada suspensi depan yang kini memiliki diameter 43 mm yang disuplai oleh KYB. Sektor pengereman juga dibenahi dengan menyematkan calipers baru Brembo dan Brembo Master Cylinder. Khusus untuk varian R1M, Yamaha membekali R1 dengan bodi full carbon fiber yang ringan namun kuat. Diharapkan dengan update ini, performa Yamaha R1 dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan kompetisi dan menambah ruang pengembangan motor yang pada versi sebelumnya sudah mentok. Meskipun kepindahannya ke Yamaha membawa banyak masalah pada Rea, namun Rea mengaku tidak menyesal pindah dari Kawasaki. Saat ini Kawasaki berada di atas Yamaha pada klasemen konstruktor sementara. Kawasaki juga merupakan satu-satunya pabrikan Jepang yang bisa memenangkan balapan sejauh musim 2024 ini tergelar. Alex Lowes menjadi pembalap terbaik Kawasaki dengan duduk di peringkat 4 klasemen sementara. Namun Rea sama sekali tidak menyesal. Rea berpendapat bahwa waktunya bersama Kawasaki sudah habis dan periode itu sudah lewat. Periode ini Rea gambarkan dengan peribahasa lama Inggris, di mana dirinya sedang berada di terowongan yang gelap. Dia bisa melihat titik cahaya, namun titik itu masih jauh dari genggamannya. Rea juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih untuk tampil buruk terlebih dahulu bersama Yamaha dan perlahan meningkat daripada sebaliknya.